Oke, berdua dicukupkan. Kenalan lagi dulu kali ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Putri. Aku dari FTUI. Hari ini kita mau lanjutin yang tadi fisika utul 10 nomor awal. Karena tadi Argia kan udah bahas 10 nomor akhir ya. Aku izin share screen ya. Betul, suara aku jelas kan ya? Semoga jelas ya. Alhamdulillah. BTW guys, ini karena aku lagi gak double device, karena lagi gak bisa. Kalian kalau mau ada apa-apa, langsung ngomong aja ya, gak apa-apa. Soalnya kan cuma sedikit juga, kayak gak usah malu gitu. Tenang aja, Sans. Izin share screen. Oke, kedengeran. Oke. Udah kelihatan kan? Kelihatan nggak? Oke. Lanjut, yes. Kita lanjut pada nomor 16. Oke, di sini sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan fungsi waktu gini. Ini ada yang tahu nggak ini apa? Ini tuh grafik apa? GLB kah atau GLBB? GL apa? Ada yang tahu nggak? Ih, kok cancel? GLBB. Yes, benar banget. Ini GLBB ya. Kalian kalau misalkan nemu grafik kayak gini, kalian identifikasiin dulu ya, ini GLBB apa GLB. Soalnya nanti kan ke depannya bakal pengaruh gitu loh. Nah, grafik kayak gini tuh biasanya tuh grafik momentum. Grafik momentum. Kenapa grafik momentum? Ini dia tadinya jalan nih. Set, tiba-tiba dia kayak, ini tuh grafik ini tuh menandakan kayak dia kayak nabrak sesuatu yang akhirnya membuat kecepatan dia tuh mengecil gitu loh. Akhirnya kecepatan dia turun sebelum akhirnya 0 kan. Berhenti gitu. Ini tuh biasanya ya, ini biasanya grafik momentum di mana dia ada kayak misalkan bola jalan terus dia nabrak, dia akhirnya memelankan diri. Gitulah ya. Pokoknya itu. Nah, kita langsung aja deh kayak ini. Tepat setelah 5 second, arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Ini kalau misalkan momentum, ya arah gaya itu dia bakal kayak, ini deh, ini bola nih. Dorong sini, terus nabrak bola lain. Set. Akhirnya bola yang satu lagi, kok kayak marah sih? Kayak marah, sorry. Pokoknya gitu deh. Kayak gini deh. Ya marah kan. Ya gitulah. Terus akhirnya si bola kan ke sini, si bola satu lagi ke sini kan. Otomatis dia berlawanan dong arah gayanya sama arah geraknya, ya kan? Arah geraknya tadinya ke sana. Bentar, gimana ya? Setelah 5 second arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Arah geraknya tadinya ke sana kan. Terus akhirnya karena dia didorong, akhirnya dia jadi ke sana gitu loh. Kena gitu. So far ini ya, ini masih benar nih. Karena di sana kan benar. Jadi kita ini lagi. Tepat setelah 5 second, kecepatan benda masih searah dengan percepatan benda. Udah enggak ya. Kecepatan benda tuh kayak, kecepatan bendanya kan ke kanan. Setelah 5 second. Kecepatan bendanya, setelah 5 second mah ini ya. Setelah 5 second. Setelah 5 second, kecepatan benda masih searah dengan, oh my god, bisik banget. Sorry. Setelah 5 second, kecepatan benda masih searah dengan percepatan benda. Percepatannya tuh dia melambat kan. Kecepatan benda masih searah dengan percepatan benda. Kayaknya udah enggak deh. Kecepatan benda tuh kayaknya udah enggak searah gitu. Udah enggak searah sama percepatannya gitu. Ini dulu deh. Udah enggak searah. Kalau dari aku ya, ini udah enggak searah gitu loh. Kayak percepatannya kan dia menurun ya. Kayak kecepatannya masih ini loh, masih jalan gitu loh. Gimana ya sih ngomongnya? Oke, ini aku skip dulu ya guys. Ini kita bulatin dulu. Benda mengalami perlambatan senilai 2,5 second kuadrat, 2,5 meter per second kuadrat saat T sama dengan 6 second. Ini kita hitung aja dari ini ya, dari sini. Ini A di sini, ini kan A1, ini A2. Jadi A2 sama dengan 7. 0 min 7. Ini kan 0, ini 7. 0 min 7.
kita ini deh. Delta V. Kok nggak bisa? Delta V per T. 0 min 7 per T itu, T-nya 7 min 5. 7 min 5. Berarti A2 sama dengan min 3,5 meter per second. Minus di sini artinya perlambatan ya. Perlambatan. Berarti ini salah. Berisik ya. Maaf ya. Jarak tempuh oleh benda dari T sama dengan 0 second sampai 5. Berarti ini. Itu 35 meter. Oke, kita langsung masuk rumus. Yang salah nih. S sama dengan V0T. Karena GLBB ya, kita pakai rumus GLBB. Masih ke share screen kan ya? Plus sampai 0 sampai 5 second dia masih plus ya guys. Soalnya kan dia kayak masih jalan lurus gitu loh. Dia masih belum mundur dia. Belum mundur kayak ini. Dia masih jalan lurus gitu. Masih nambah kira. Plus V0T kali plus setengah AT kuadrat. Sama dengan V0-nya. V0-nya kita bisa lihat di sini V0-nya sama dengan 0. Berarti 0 kali T, 0 lah ya. Itu A-nya aja. A-nya itu berarti 7 min 0. 7 min 0 nih. 7 ini kan V. 1 plus 1. Ini 7 min 0 dari ini. Soalnya dari sini ke sini kan. 7 min 0. Kali T-nya itu kan ya. Karena kan sampai 5 second. 5 kuadrat. Sama dengan ini berarti setengah kali 7 per 5. 5 kuadrat itu kalau kalian hitung hasilnya itu 17,5 meter. Misalnya. Oke, lanjut. Percepatan benda mencapai nilai maksimum saat T sama dengan 5 second. Ini juga salah ya guys. Soalnya tuh percepatan di sini tuh konstan gitu loh. Nggak ada nilai maksimum atau minimumnya. Dari sini ke sini konstan. Dari sini ke sini konstan. A1 konstan. Dari sini ke sini. Dari detik ke-5 sampai detik ke-7, dia juga A2-nya konstan gitu loh. Nggak ada A-nya terendah atau tertinggi. Mungkin kalau pertanyaannya, kecepatan benda mencapai nilai maksimum saat T sama dengan 5, iya. Soalnya kan pas dia T sama dengan 5 kan nilainya 7. Maksimum. Berarti ini salah juga. Kita balik lagi dari yang B. Tepat setelah T sama dengan 5 second, kecepatan benda masih searah dengan percepatan benda. Percepatannya tuh dia mengalami, kalau misalkan setelah 5 second kan dia mengalami perlambatan ya, tapi dia kan kecepatannya tuh masih maju gitu loh, kayak gimana ya ngomongnya. Kalau menurutku sih ini salah, soalnya kayak kecepatannya tuh udah nggak searah gitu loh. Apa gimana ya? Kecepatan tuh searahnya gimana ya? Mungkin ada yang punya pendapat, biar sekalian kita diskusi aja. Ada yang mau ini nggak? Kayak, nih sebenarnya gini loh Kak, kalian kalau B tuh gini, A tuh gini. Ada yang mau ini nggak? Nggak apa-apa banget ya, aku juga open. Aku juga masih belajar. Kalau menurutku ini, aku tadi nggak lihat jawaban lain kayak A tuh langsung gitu loh. Soalnya aku mikirnya kayak tepat setelah 5, arah gaya berlawanan, iya. Arah gaya itu berlawanan sama arah gerak. Oh, arah gayanya nggak berlawanan ya? Arah gaya berlawanan. Arah gaya berlawanan. Iya, arah gaya berlawanan makanya bendanya berhenti. Bendanya, bentar ya, aku gambar di mana ya? Ini kok berantakan banget. Nih di sini deh, di atas sini. Ini karena bendanya masih ke sana, tapi karena bendanya arahnya masih ke kanan lah, kayak contohnya. Terus kayak V-nya tuh ke sana, F-nya tuh ke sana. Akhirnya kan kayak bendanya tuh mengalami perlambatan sehingga dia dia tuh berhenti gitu loh. Karena arahnya berbeda, dia mengalami perlambatan sehingga dia mulai berhenti. Makanya A itu benar. Tepat setelah T sama dengan 5 second, kecepatan benda masih searah dengan percepatan benda.
Ini kayaknya udah enggak deh, soalnya kan dia mengalami perlambatan, sedangkan kecepatannya masih ke kanan kan. Masih ke kanan. Dengan F-nya ke kiri, berarti A-nya juga ke kiri. A-nya juga ke kiri, berarti A ini sudah, gimana? Aku tulis gini aja ya. F dan A sudah tidak searah dengan V. Makanya dia berhenti, karena mereka udah nggak searah. Gitu deh. Berarti jawabannya A ya guys. Kalian jangan lihat yang ini dari si yang punya soalnya. Oke deh, kita lanjut. Ini aku udah ada jawabannya lagi, nggak apa-apa ya, aku jelasin aja. Ini untuk mendapatkan panjang BTW dia mau nanya dulu gak? Nah, ini ada yang ngomong nih ke aku nih gini nih, yang soal tadi. Daerah A2 itu bentukannya turun, artinya V-nya negatif. Makanya berlawanan arah. Nah, bukan V-nya negatif sih. Jadi kayak yang karena dia turun itu kayak A-nya gitu loh. V-nya tuh makin kecil tuh karena A-nya makin kecil gitu. Sebenarnya V-nya tuh masih jalan, masih mau naik. Tapi tuh A-nya itu nyuruh si V-nya buat turun. Akhirnya makanya A-nya berkebalikan sama V. Gitu. Tapi bagus nih, makasih ya Adalia Veda. V-nya negatif. V tuh dia kalau kelajuan dia skalar ya. Kalau dia kecepatan ini vektor. Ya. Oke deh. BTW ada yang mau ini nggak? Nanti aku sekalian tanya Argia deh yang ini. Menurut dia, pendapat dia kayak kalau misalkan soal nomor 16 ini kayak gimana. Nanti sekalian pembahasan dari Argia aku masukin ke ini ya. Ke ini. Apa namanya? Apa sih namanya? Pembahasan yang udah di-compile deh. Ini nggak ada yang mau nanya kah? Oke, kalau belum ada yang mau nanya, aku lanjut dulu ya. Aku lanjut. Untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie 500 nm, berarti diketahuinya lambda sama dengan 500 nm itu 10 pangkat min 6. Nanometer itu min 9 meter. Elektron perlu dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial. Ditanyanya itu sama dengan berapa? Beda potensial tuh delta V. Nah, kita tahu bahwa ada rumus gelombang de Broglie kayak gini. Ini aku ingin deh. Ya, gimana ya? Ini miring gini nggak enak kan dilihatnya ya. Ya nggak apa-apa lah ya, nanti aku beresin. Kita tahu bahwa ada rumus kayak gini. Lambda sama dengan H per MV atau sama dengan H per akar 2 MQ delta V. Nah, ini kita tukar aja nih, berarti kan berarti kan kalau diginiin. Berarti kan kalau diginiin, lambda sama dengan itu, lambda sama dengan H per akar 2MQ delta V. Kalau ini berarti kita pindah ruas ya, didapat delta V sama dengan H kuadrat per lambda. Guys, maaf ya kalian kalau jadi salfok sama notifnya MQ. Ini tuh inian elektronnya, aku lupa deh Q tuh apa. Apa sih ini, lupa deh aku, bentar. Q tuh apa? Muatannya elektron ya. Ini kita ketahui loh di sini Q-nya muatannya elektron itu dia E. Terus massa elektron itu ini. H-nya sama dengan ini. Tapi tetap ya, tolong ngapalin massa sama muatan elektron tuh berapa. Soalnya tuh ya kayak yang dibilang tadi, sebenarnya tuh kayak jarang gitu loh yang ngasih tahu tentang iniannya. Makanya mau nggak mau kita harus tahu itunya. H-nya tadi
kita udah tahu 6,63 kali 10 pangkat min 34 setelah didapat rumus kan. Ini berarti tinggal masukin rumus aja. Berarti ini 2 dikali 500 kali 10 pangkat min 9 kuadrat. Bla, masukin rumus, dapat delta V-nya. Delta V atau perubahan potensialnya itu 6 kali 10 pangkat min 6. Ini kenapa lagi jawabannya 12. Ini tuh min 6 itu dia sama dengan mu ya. Jadi delta V-nya itu sama dengan 6 kali 6 mu M. V, ngaco. Udah deh, berarti jawabannya B. Ada yang mau nanya dulu gak sampai sini? Kalau misalkan aku kecepatan bilang aja ya. Belum ada, mungkin yang mau ini. Kalau ada nggak apa-apa guys, sok aja. Kalau misalkan aku kecepatan juga bilang aja nggak apa-apa banget. Oke, kalau belum ada aku izin lanjut ya. Nih, sebuah truk bermasa 1000 kg diketahui. BTW bentar ya, aku ngemute dulu. Ngemutenya gimana? Nggak bisa dari sini ya. Udah nggak apa-apa deh, semoga nggak muncul lagi notifnya. M sama dengan 1000. Oke, BTW aku izin ngemute dulu bentar. Oke deh, let's go. Diketahui MS sama dengan 1000 kg, massa 1000 kg. Ini massa 1000 kg. Melaju dengan kelajuan konstan, V sama dengan 100 km per jam. Ini kilometer per jam loh, perhatikan satuannya. Selalu perhatikan satuan. Kadang tuh kita nggak lihat satuan, tapi langsung masukin, terus pas sudah kita ngitung, kok nggak ada jawabannya. Ternyata itu salah satuan. Nih kalau bisa nih, kita ubah dulu deh ke satuan yang sama kayak yang lain. Terus apa lagi nih? Tan alfa sama dengan tan alfanya nanti dulu deh. Terus Fds-nya itu sama dengan Fs sama dengan 700 Newton. Kalau udah Newton gini, berarti dia satuannya kilogram meter per second kuadrat. Berarti ini kita ubah jadi, si kecepatannya kita ubah dulu jadi meter per second. Berarti 100 dikali 1000 per 3600 sama dengan berapa tuh? 100 per 3,6 ya. 3,6 meter per second. Oke, geseknya segitu. Tan alfa sama dengan, aku izin pindah ini aja ya. Salah, bentar. Mana ya? Kok nggak bisa? Pasti. Oh yes, bisa Gang. Iya. Yeah. Tan alfanya tuh tadi sama dengan berapa? Tan alfa sama dengan 0,1 sama dengan 1/10. Kita tahu bahwa tan itu sin per cos kan, sin alfa per cos alfa. Sama dengan 1/10. Berarti ini kalau kita iniin, sin alfa itu sama dengan sin alfa sama dengan 1 per akar 101. Cos alfa itu sama dengan 10 per akar 101. Inilah ya trigonometri. Semoga kalian mengerti ya guys, kenapa dia sinnya begini, kenapa dia cosnya gini. Semoga kalian paham. Terus G-nya itu sama dengan kita pakainya 9,81. Yang ditanya tuh daya. Daya minimum. Daya minimum itu berarti dit sama dengan P, power. P-nya berapa? Rumus daya tuh sebenarnya gampang. Kita turunin rumus aja ya. Kita nggak usah ngapalin rumusin anak. Rumus daya tuh cuman dia usaha per waktu kan. Usaha tuh apa sih? Usaha tuh
dia gaya dikali jarak per berarti per waktu dong. Ini kita set, berarti kalau iniin, S per T itu apa? Kecepatan. F kali V. Gampang deh, berarti P sama dengan F kali V dong. V-nya kita udah tahu nih, kita udah dapat V-nya segitu. F-nya berapa nih? Kita pakai ini dulu lah. Kita apa sih namanya tuh, namanya proyeksiin dulu. Ini anggaplah ini truk ya guys. Terus dia ada gaya berat. Truk ini ada gaya berat W. Ini ada tetanya. Berarti kalau misalkan tetanya kita proyeksiin ini W cos theta. Ini W sin theta. Ini tuh dia mau naik gitu loh. Berarti kan F-nya ke sini kan. Bisa ada F yang biar dia bisa jalan. Berarti kalau F-nya ke sana, ada gaya gesek, dia arahnya segini. Di sini. Berarti kita proyeksiin, kita pakai sigma F sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena ini adalah kita butuh daya minimum yang diperlukan. Nilai minimum biar benda tuh bergerak. Biar benda tuh bergerak gimana sih? Mesti lebih dari 0 dong. Berarti kita bikin dulu nih, kalau sama dengan 0-nya berapa nih gaya? Kira-kira gaya yang dia perlukan. Biar benda gerak. Itu ya, ingat ya konsepnya kalau konsep kayak gitu. Berarti ya udah dah, kita tinggal ini aja deh. Kita cari nih gaya yang searah. F ke atas. Yang ke bawah ada apa aja? Ada W sin theta. Ada Fs. Sama dengan 0. Kita tinggal pindah ruasin. F sama dengan W sin theta. Tambah Fs. Set. Kita dapat Fs segitu. Berarti kita tinggal masukin aja berarti. P sama dengan F kali V. Ini V ya, betul ya. Oke deh, W sin theta ditambah gaya gesek dikali V. Nah loh, W-nya tadi berapa? W-nya 1000. W itu kan mg ya, jangan lupa loh. W itu mg. Ini mg. M kali G kali sin theta. Berarti W-nya 1000. Dikali G-nya 9,81. Dikali sin theta-nya tadi berapa? 1 per akar 110. 1 per akar 101, ding. Ditambah Fs-nya tadi 700. Set. Dikali V-nya berapa? Tadi kita hitung V-nya yang sudah dalam satuan meter per second. Karena tadi N-nya dia dalam kilogram meter per second, berarti kecepatannya harus dalam meter per second juga ya, jangan lupa itu. Kali 100 per 3,6. Ini tuh kalau nggak salah tuh jawabannya tuh, kalau kita pakai 9,81, dia jawabannya 46, berapa gitu, 46.000 berapa gitu. Yang kalau kita bagi 1000 tuh, dia jadi 46, sekian kilowatt. Ini watt. Karena dibagi 1000 jadi kilowatt. Cuman kalau dia pakai 10, satuan G-nya 10, dia dapat tuh 47, sekian. Cuman setelah kita lihat di sini ini nggak ada ya guys ya satuannya. Cuman kita bisa cari yang mendekati. Karena kan problemnya tuh dia cuman ada di G-nya doang. Kita bisa cari yang mendekati. Itu 47,1. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sampai sini. Malah dicoret-coret jadinya. Nggak apa-apa lah ya. Maaf ya. Nggak apa-apa banget loh teman-teman apabila ada yang tidak mengerti dan ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan nggak ada, aku izin lanjut ya. 2 buah pegas identik jika terpasang paralel dibutuhkan usaha sebesar W. Kita masuk sini aja ya. Kalau misalkan paralel, usahanya sebesar W. Paralel. Set. Itu ya, maaf banget, pegasnya jelek banget.
paralel. Kak, paralel, BTW bedain ya pegas sama listrik, sama resistor. Kalau resistor, kalau dia di paralel, itu dia per K per R kan. Kalau pegas tuh enggak, kalau K paralel itu, dia K-nya ditambah. K1 tambah K2 tambah karena ini identik berarti K tambah K, berarti K-nya ini 2K dong. Kalau misalkan dia seri, K seri, itu dia baru tuh diisi per gitu, per 1 per K1 tambah 1 per K2. Ini berarti ini BTW 1 per K seri. K, berarti K-nya ini 1 per K tambah K, katot ya, K total. Katot juga nih. Gatot kaca kali ya. 1 per katot nih. Berarti 1 per katot, 1 per K, tambah 1 per K, berarti katot sama dengan K per 2. Ini pegas, ini seri. Terus ditanyain berapa usaha yang dibutuhkan pegas. Nah, ini tinggal bandingin aja. Kita tinggal bandingin yang seri sama paralel. Berarti kalau misalkan ini kita bisa, karena ini kan dibutuhkan usaha sebesar W untuk menarik pegas supaya bertambah panjang sebesar X. Berarti W sama dengan kin pegas. Karena sama-sama usaha kan. Sama-sama inilah, sama-sama work. Ada energi ini. Energi sama usaha tuh sama ya guys. Berarti ini kalau ini kita bongkar, ini W1 per W2 sama dengan setengah K1. Dia K1 X1 kuadrat per setengah K2 X2 kuadrat. Oke deh, tinggal kita masukin aja. W2 sama dengan, ini setengahnya coret aja lah ya. Ini K1 tadi berapa? K1 tuh yang paralel ya. X1-nya itu X. Berarti ini katot K1 total, ini berarti K2 total. K2-nya itu setengah. Dia kan pengen usaha biar kedua pegas sama-sama tertekan sebesar X. Berarti X-nya coret, K-nya coret. Berarti W-nya ini yang ditanya usaha ya guys. Usaha yang diperlukan. W2 pegas tersusun seri berarti W2 sama dengan W per 4. Soalnya tinggal pindah ruas aja. Ini kan naik. Sama dengan 4 per 1. Berarti kalau itu pindah ruas, W2 sama dengan W1 per 4. Jawabannya adalah ini betulnya jawabannya juga. Wow, A semua jawabannya. Oh enggak deh, ini B. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Kalau kecepatan atau kurang paham? Belum ada ya, lanjut aja kali ya. Kalau aku keburu-buru bilang aja ya guys. Oke deh, aku lanjut ya, aku izin lanjut. Oke deh. Nah, ini ada soal lagi, tinjau suatu benda yang memiliki tinjau suatu benda memiliki massa jenis Rho 0, 20. Diketahuinya massa jenis benda berarti Rho B itu Rho 0. Jika benda tersebut dimasukkan ke dalam fluida, maka 3/4 volumenya tercelup. Hitunglah Rho fluida. Ditanyain itu Rho fluida, Rho F. Ini tuh kalau misalkan kalian tahu rumus cepatnya, ini kita gambar dulu lah ya. Ini berarti ini 1, ini 3. Berarti kan 1/4. Soalnya 3/4. Kalau misalkan kita ada kalau pakai rumus cepatnya, itu tuh tinggal kayak Rho B, VB,
kalau nggak salah, VB, G sama dengan rho F, VBT, G. Jadi yang ini, coret, rho B, VB, V. Ini bukan V kecepatan, ini volume nih. Bedain ya guys, kecepatan sama volume V-nya. P-nya tekanan sama P-nya daya juga bedain, jangan Pak. Semangat. Nanti rho F di VBT. Cuman rumus ini tuh dari mana sih? Kalau kalian tahu hukum Archimedes, itu tuh di kita pakai hukum Archimedes itu guys. Dimana kan ada ya hukum Archimedes, hukum agak bawel ya notifnya, maaf banget. Astagfirullahaladzim. Hukum Archimedes. Kita uraiin dulu ya gaya yang pengertian sama ini. Kita tahu bahwa sebuah benda ini pasti kalau memiliki massa dia punya W dong. W. Terus karena dia di dalam air, maka ada hukum Archimedes yang bekerja di mana ada gaya apung. Ada gaya yang bikin dia ke atas. FA. Berarti sigma F. Nah, karena dia ini bendanya stabil, dia nggak naik turun lagi gitu loh. Kayak ya udah yang nggak ada gaya apa lagi. Kalau misalkan kalian nih bola nih, kalian lempar deh tuh ke dalam gelas, itu boleh diem aja nggak sih, kayak nggak naik turun kecuali tuh airnya kalian kobok-kobok. Makanya dia sigma F itu kita bikin sama dengan, bukan kita bikin ya, dari sananya F sigma F sama dengan 0, karena emang udah gak ada gaya lagi. Mereka juga diem aja, stabil, karena stabil. Nah, dari rumus inilah guys, kita tinggal ini deh. Berarti ini kan, kalau kita ini yang searah tuh sigma F ya ini kan. Berarti FA min W sama dengan 0, FA sama dengan W. FA itu rho, FA itu rho F dikali V, BT. VBT kenapa? Karena kan cuma benda yang tercelup aja yang ada gaya capung ke atasnya. Makanya dia pakai volume benda yang cuma tercelup, benda yang cuma tercelup aja. Yang di atas air mah nggak termasuk. Kali G. W itu MG. MBG. Massa benda kali G. Nah, VBT kali G. MB itu, kalau kita iniin kan kita tahu ada rumus bahwa rho sama dengan M per V. Berarti MB itu, berarti M sama dengan rho kali V. Berarti MB itu sama dengan, M sama dengan rho B kali VB kali G. Set. Oh, udah deh, makanya didapat rumus ini, guys. Ini berarti kalau diginiin rho F kali VT. Ini intermezzo aja ya, ini penanaman konsep sih sebenarnya, biar kalian nggak langsung terjerumus rumus gitu loh. Soalnya kadang meskipun kita udah masukin rumus tuh, jawabannya bisa aja beda gitu loh, karena kita mungkin salah masukin rumus juga, atau mungkin salah konsep. Itu udah nih. Rho B-nya kita pakai rho benda. Rho bendanya tadi berapa tuh? Rho B-nya 0. Rho 0 deh. Volume bendanya, kita pakai volume bendanya saat dia sama dengan 1. Volume benda total ya, bukan volume benda yang dia cuma tercelup atau yang cuma di atas air. Enggak, kita pakai volume benda secara keseluruhan. Rho F ini yang kita tanyain. Rho F. VBT-nya ini volume benda yang tercelupnya itu cuma 3/4. Berarti 3/4 VB. Hei. VB. Hei. Nah, ya kita pindah ruas aja nih, VB-nya coret. Rho F sama dengan, berarti 4/3 rho 0. Inilah jawabannya. Mana tuh? Nanti jawabannya yang mana tuh? Nanti jawabannya yang E. Yuk, mungkin ada yang mau ditanyain dulu, terlebih dahulu mungkin. Atau aku kecepatan. Kalau misalkan nggak ada, nggak apa-apa sih. Aku lanjut aja. BTW,
Utul nih nggak terlalu susah-susah banget sih kalau dibandingin simak. Tapi iya sih agak susah soalnya utul lebih banyak ya. Mungkin bukan kesusahnya sih. Kalau level susah, kalau aku pribadi nilainya lebih susah simak daripada utul. Cuman tuh utul tuh bikin capek karena dia 20 nomor. Jadi semangat guys. Semoga utul dikurangi jumlah soalnya capek menghitungnya. Semangat ya. Kita lanjut aja kali ya. Nomor 21 nih. 21. Sebuah gelombang transversal. Ini nggak ada yang nanya kan ya? Takutnya ada yang nanya di chat. Nggak ada. Oke, aku lanjut ya artinya. Sebuah gelombang transversal menjalar dengan laju V pada sebuah tali yang memiliki tegangan tali T. Ini berarti kecepatan di sebuah gelombang ya. Ini dawai nih. Gue langsung ngerjain di sini aja deh. Oi, mulu maaf ya. Sebuah gelombang nih. Berapakah tegangan tali yang diperlukan agar gelombang menjalar dengan laju 2V/3? Berarti kita bedah rumus dulu aja kali ya, biar kita tahu ini. Ini maaf banget nih, aku masih bilang kalau ini harus dihafalkan terlebih dahulu. Jadi tuh ada rumus kecepatan gelombang, itu tuh dia kalau didawai biasanya ya. Itu tuh F per mu. Mu-nya ini dia M per L. Dengan mu sama dengan M per L. M per L berarti kan sama dengan akar F M per L. Nah, dengan begini kita ketahui bahwa F kecepatan ya. F biasanya kecepatan, bukan volume. F itu dia bukan searah sih namanya. Berbanding lurus dengan akar F. Kalau akar F-nya makin naik, ya F-nya makin naik. Kalau F-nya turun, ya akar F-nya turun. Jadi dia berbanding lurus deh. Inilah pokoknya. Sama dengan akar F juga bisa. Sebuah gelombang menjalar dengan berapakah tegangan tali yang diperlukan agar gelombang menjalar dengan laju 2V/3. Tegangan tali, lihat kata-katanya, tegangan tali. Berarti ini tegangan tali ini dia T. F-nya berarti sama dengan T. Nanti kita masukin aja deh langsung. V1 per V2 sama dengan kita pakai F per mu per akar F per mu. BTW mu-nya bisa kita coret aja ya guys, soalnya kan talinya tali yang sama. Berarti akar F 1, 2, akar F2. Berarti V1 sampai V2 sama dengan ini akar T. F1-nya kan T ya. Berarti F2-nya ini dia T1 ini T2. Gelombang menjalar dengan 1. Nah, kita langsung masukin aja deh. Ini yang 1 V sama dengan akar T per 2 V/3 per akar T2. T1, T2. Kita tinggal pindah ruas. Berarti ini akarnya kita keluarin. Nih, ditarik aja akarnya. Bisa ya, ditarik kayak gitu akarnya. 2/2 berarti kan ini V-nya bisa coret aja. Berarti ini kalau ini 9/4 sama dengan T1 per T2. Berarti T2 sama dengan 4/9 T1. Jawabannya berarti D. Sok guys, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Wow, tidak ada yang mau bertanya. Tidak apa sih?
Semoga kalian paham ya. Oke, aku lanjut aja kali ya. Ini langsung lanjut deh, nggak apa-apa. 3 nomor lagi loh guys. 4 deh. 1, 2, 3, 4. Napas dulu deh bentar. Kalau dia mau nanya sok aja lah. Nggak apa-apa banget. Alhamdulillah tuh ada. Karena aku sendirian. Nah, istirahat dulu sampai 19.50 deh. Biar ini. Napas dulu. Sembilan belas 50. Oke, lanjut aja langsung kali ya. Kita nunggu sampai 19.50 aja. Apa mau napas lagi? Napas lagi deh sekali lagi. Oke, lanjut. Kita lanjut nomor 22 ya. Sebuah silinder berpiston berisi gas ideal yang volumenya 2 meter pangkat 2 meter kubik. Ketahui, kita tulis deh diketahuinya. V1 sama dengan 2 meter kubik. P-nya sama dengan 10 pangkat 5. Suhunya itu T1 sama dengan 300 Kelvin. Silinder itu kemudian disentuhkan pada tandon kalor yang suhunya terjaga tetap pada 900 Kelvin. Gas menjalani ekspansi pada tekanan tetap. Ingat nih, tekanan tetap isobarik. Berarti kalau kita pakai rumus gas ideal, dia itu yang kan berarti dia PV sama dengan nRT kan. PV per T, kalau dia tekanan atau kita pakai rumus ini. Gas menjalani ekspansi pada tekanan tetap sehingga jika perubahan energi internal gas, energi internal gas. T2-nya tadi lupa tulis. T2-nya 900 Kelvin. Berarti kalau kita hitung dari sini, kita bisa tahu dong ya V2-nya berapa. Kalau V2-nya itu berarti kalau kita masukin rumus, dia kalau dari rumus ini ya, V2-nya itu sama dengan T2 kali V1 per T1. Berapa sih? T2-nya tadi 900 K dikali V2-nya 2 per 300. 3 900 bagi 300, 3 kali 2, 6. V2-nya berarti sama dengan 6 meter kubik juga ya. Diketahui juga energi ininya tuh delta U-nya itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Berapakah kalor yang diserap gas? Diketahui apa? Yang ditanyain apa? Apa-apa. Kita langsung ini. Kita tahu bahwa ada hukum termodinamika 1. Diketahuinya itu Q-nya ya. Jawab. Kita tahu bahwa ada hukum termodinamika 1. Termodinamika 1. Itu dia Q sama dengan W ditambah delta U. Di mana kalau orang bekerja pada ini tuh dia terdiri dari kerja sama energi internal gitu loh. Ya, ini hukum termodinamika 1. Q-nya itu berarti, tadi kita udah tahu energi internalnya berapa. Tapi kita nggak tahu W-nya itu berapa. Nah,
ada nih rumus W lagi. Kita cari turunan W ini. Ada salah satu cara mencari W, yaitu dengan menggunakan salah satu rumus ini. P kali perubahan P kali delta V. Dengan ini kita menggunakan W-nya tuh kalau misalkan dari yang kita ketahui soal, itu kita pakai W-nya itu sama dengan P delta V. Ini rumus-rumus termodinamika ya guys. Jangan dilupa. Q sama dengan P, berarti W-nya kita substitusi sini, delta V ditambah delta U. P-nya tadi kita udah dapat 10 pangkat 5. Delta V-nya, V2-nya tadi berapa? 6. V1-nya 2. Tambah delta U-nya tadi berapa sih? 6 kali 10 pangkat 5. Berarti kalau dari sini 4 kali 10 pangkat 5 lah ya. 4 kali 10 pangkat 5 ditambah 6 kali 10 pangkat 5. Jadi kalau kita ditambah, ini 10 kali 10 pangkat 5. Q sama dengan ini nih 10 pangkat 6. Loh, nggak ada. Kok nggak ada jawabannya? Oh, ada, deng. Kaget. Kira nggak ada. Ayo, gue lupa nih. Masa aku salah? Ya nggak apa-apa sih, aku normal salah ya. Namanya juga manusia kan. Kaget kira nggak ada jawabannya, itu kocak banget. Kaget sendiri, ngerjain sendiri, kaget sendiri. Ayo. Sering terjadi, Bun. Nah nih, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Karena tidak ada yang bertanya, mungkin memang lumayan ini sih. Nggak terlalu sulit-sulit banget. Nggak cemplung rumus kalau misalkan apa, tapi masalahnya ngapalin rumusnya ini yang susah. Jangan ngapalin rumus ya guys. Kalau bisa nurunin aja. Tapi beberapa rumus mau nggak mau harus dihafal. Cara dihafalnya dengan dikerjain soal itu. Aku lanjut ya. Ini tinggal 3 soal lagi loh. Oh my god. Akhirnya guys. Dikit lagi. Dikit lagi kelar. Nomor 23. Sebuah sel surya memiliki efisiensi. Nah, gimana ngomongnya nyebutnya ini gimana ya, lupa gue. Astagfirullahaladzim. Ya, gitulah. Efisiensi. Luas panelnya dalam 40 cm. Diketahui A sama dengan 40 cm. Panel tersebut menerima sinar matahari dengan intensitas I-nya itu sama dengan 10 pangkat 3 W per M kuadrat. Lihat satuannya. Ini satuannya dalam sentimeter, ini dalam meter. Ini kita ubah ke meter. 40 cm bukan kuadrat, apa ini namanya, lupa. Persegi. Itu berarti kalau misalnya kita jadiin meter tuh A sama dengan 40 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Dibagi 10.000. Terus apa lagi itu namanya? I-nya itu dia sama dengan I arus ya. Ini I intensitas, ini arus nih. I mana nih? Intensitas. Ini arus. 0,4 ampere. V-nya itu dia 2 volt. Efisiensinya berapa sih? Kita pakai konsep bahwa konsepnya itu jawab dengan konsepnya itu daya masuk. Ini daya ya, bukan tekanan. Sama dengan daya keluar. Daya masuk ke itu, karena dia ada sebuah efisiensi. Makanya kita ini. Nah, rumus daya tuh banyak. Cuman karena kita diketahuinya cuma segini, kita bisa pakai ini deh. Salah satu rumus daya tuh dia I kali V sama I kali A. I-nya di sini gimana cara bedain intensitas ya? Coba aku cari dulu. Satuan intensitas. Maaf ya. Namanya juga masih belajar, guys. Aku lupa ingat. Bukan satuan. Intensitas. Satuan intensitas itu apa sih? TI kalau dibunyi. Apa ya? Ada yang tahu nggak? I kok? I kan?
intensitas tuh I. Juga harus. Berarti dia mirip-mirip nih sama kayak pulse sama power. Oh, I-nya tuh I-nya kecil. I itu I-nya kecil. I itu I-nya kecil. Kalau I arus tuh I-nya kecil. Kalau I intensitas tuh I-nya besar. Cuman karena tadi tuh kayak aku balik lagi ya ke tadi konsep awal. Karena dia ada sebuah efisiensi dari sel surya, di mana berarti kan ada ini kan ada efisiensi. Nongol dia. Sehingga daya yang keluar tuh nggak semaksimal itu karena dia mengalami efisiensi alias pengurangan. Oh, berarti kita ini aja deh, kita nih I-nya tuh tadi berapa deh? 10⁻3. 10⁻3. A-nya tuh dia sama dengan 40 dikali 10⁻⁴ ya tadi. I arusnya itu 0,4. Kayaknya tuh 2. Udah deh, tinggal kita inin aja. Berarti ini 10⁻3, 10⁻⁴. Dibagi 1000. Oke, benar. Ini berarti 10⁻⁻1. Berarti intensitasnya itu kalau kita ini 0,4 dikali 2/4. Nih. Kali 100% ya guys, jangan lupa. Karena diketahuinya kan ini dalam persen. Atau enggak belakangan dikali persennya juga nggak apa-apa. Berarti ini sama dengan 0,1 kali 2, 0,2 dikali 100%, itu sama dengan mu-nya itu 20%. Oke deh, begini. Jawabannya berarti D. B. Deng. Kok D sih? Salah. Berarti jawabannya B. Ada yang mau ditanya dulu mungkin sampai sini? Aku kecepatan nggak sih ini? Zaki, apakah gue kecepatan? Ada Zaki nggak di sini? Ada kok. Kecepatan nggak aku? Kalau kecepatan bilang aja ya teman-teman, tidak apa-apa banget. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa aku ulang lagi. Walaupun nanti emang ada ini. Oke deh, enggak hari ini. Oke. Walaupun nanti ada rekaman itu lebih enak nanya langsung aja sih, kayak daripada ulang-ulang lagi takutnya. Tidak terlalu banyak ulang. Oke, aku izin lanjut ya. Nggak jelas nih. Oke, izin lanjut. Nomor 24 ya. Perhatikan wilayah tertutup dalam ruang yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup. Bentar. Oh, ini aku ini aja. Aku di sini balik lagi aja ya. Perhatikan wilayah tertutup dalam ruang yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup. Jika garis-garis gaya medan listrik yang menembus masuk pada permukaan itu sama dengan yang menembus keluar. Masuk. Garis gaya medan listrik berarti yang masuk. Yang masuk sama dengan keluar. Ini tuh awalnya aku nggak terlalu ngerti. Terus akhirnya aku nanya sama Arja kan. Kata dia tuh untuk soal ini sebenarnya konsepnya gampang banget, yaitu kayak ini kan kita ketahui ya bahwa yang menembus masuk sama dengan yang menembus keluar. Berarti tuh ini bentar ya. Ini kan aturan nih E0. Ini berarti kan anggaplah dalam suatu permukaan tertutup itu nih suatu permukaan bidang nih tertutup gimana bertutup ya inilah tertutup.
tertutup lah. Ya pokoknya itu tertutup. Jadi dia masuk nih. Set, masuk dia bidang. Terus keluar lagi. Masuk lagi. Keluar lagi. Masuk lagi. Keluar lagi. Ada vektor-vektor yang masuk. Ada garis gaya medan listrik yang masuk. Anggaplah di bidang ini ada E0. E0 ini tadinya dia dimasukin tuh. Masuk. Terus keluar lagi. Masuk, keluar lagi. Masuk, keluar lagi. Ya, karena yang masuk itu sama dengan yang keluar, makanya tidak ada perubahan dong di medan listrik, di medan listrik itu. E0-nya tuh tetap. Soalnya kenapa? Yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk gimana sih nulisnya? Yang masuk sama dengan yang keluar. Bentar ya, aku izin lanjutin dulu bentar. Terus gimana soal potensial listrik sama ini aneh? Kalau tadi itu lagi, dia tuh kalau misalkan E itu dia itu perubahan min dV per dx. Nah, kalau misalkan ya E0 yang nggak berubah, ya segini-segini aja. Kecuali memang dikasih tahu ya, ada potensial listrik yang berubah gitu-gitu. Di sini kan kayak cuman nggak ada dikasih tahu. Dia tuh cuma ngasih tahu bahwa ada garis-garis gaya medan yang menembus masuk, terus sama yang menembus keluar. Berarti kan kalau dari sini kita ketahui bahwa E0-nya ini dia nggak terpengaruh dong. Orang yang masuk sama dengan keluar ya sama dengan E0-nya kalau tadinya plus. Terus dia keluar lagi berarti min E0 plus X min X. Berarti E0-nya masih tetap dong. Kalau E0-nya tetap, berarti si V-nya ini nggak ada pengaruh gitu loh. Potensial listriknya ini dibilang tetap ya enggak, dibilang 0 ya enggak. Soalnya kayak kita nggak tahu dalamnya itu gimana. Yang kita tahu tuh cuma E0-nya tuh tetap. Mungkin aja dia V-nya ini mengalami perubahan. Tapi perubahan itu tuh kayak ya udah membuat E0-nya tetap aja gitu. Paham nggak sampai sini? Semoga paham. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Hei. Sambil nunggu ini. Bentar ya. Aku ngeliat kelasnya juga bentar. Sambil baca-baca. Oh, gini guys. E0-nya tuh tetap. Terus, kalau misalkan dia perubahan potensi, oh my god, maaf banget. Tidak terjadi perubahan potensial, atau terjadi perubahan potensialnya itu 0, dia berarti nggak ada medan listrik. Bentar ya, aku tulis ya. Kalau nggak ada perubahan potensial, nah masalahnya tuh kan tadi ini ya, kalau nggak ada perubahan potensial di sana nggak ada medan listrik. Nah, kalau misalkan di sini tuh kita asumsiin ada sebuah E0. Tapi tuh aslinya tuh kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu sebenarnya tuh dia ada medan listrik atau enggak. Maksud kita asumsinya ada. Tapi tuh kita nggak bisa menyimpulkan gitu loh. Sebagian besar potensialnya itu 0 atau tetap. Soalnya di sini tuh ada medan listrik kalau kata G gitu ya guys. Nanti kalau misalkan agak ini, aku nanti nulis nih sambil nanya dia lagi. Aku mohon maaf banget kalau ini aku agak kurang menguasai. Soalnya jujur kalau misalkan di fisika, ini adalah salah satu yang aku kurang ini ya, listrikan.
Tapi jangan kayak aku ya guys, bisa mungkin kalian ini. Ini konsepnya penting banget, cuman aku kayaknya agak sulit mengedelivery ini, jadi aku minta maaf ya. Semoga nanti di pembahasan aku bisa nanya Ardia lebih lanjut, sehingga pembahasannya lebih lengkap daripada yang aku omongin tadi. Mungkin ada yang mau nanya dulu. Bingung juga ya. Mau nanya juga bingung, ini maksud si kakaknya apa. Intinya, bentar ya. Ini kok berisik banget. Oke, bentar ya. Intinya gini, kalau misalkan sebuah benda nih, kalau misalkan ada garis gaya medan listrik yang berusaha buat masuk, tapi dia keluar lagi, berarti kuat gaya medan yang ada di benda tersebut itu dia tetap nggak kurang, nggak nambah. Soalnya kan yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, kalau hubungannya sama potensial itu apa? Ini ada ini bahwa E sama dengan D min dV. Ini aku tulis ulang ya. E sama dengan min dV. Min dV per dx. Ini perubahannya. Karena di sininya ada medan listrik, kita tuh nggak bisa langsung nyimpulin gitu loh. Misalkan potensialnya tuh dia tetap atau nol. Karena kita emang nggak diketahui dalam soal dan kita kurang tahu itu, kurang informasinya. Kalau soal si potensial listriknya ya guys. Yang kita tahu tuh bahwa ada nih kuat medan, tapi potensialnya nggak tahu. Jadi kita nggak bisa langsung nyimpulin yang potensial, kita taunya yang kuat medan listrik aja. Makanya di sini dapat kita ketahui bahwa kita simpulkan jawabannya adalah kuat medan listrik itu tetap. Semoga paham sampai situ hitungannya. Ada yang mau ditanya dulu gak sebelum satu nomor terakhir? Aku mau minta maaf banget kalau penjelasan konsep tadi kurang jelas. Aku jadi sedih deh. Semoga aku bisa belajar lebih lanjut lagi untuk pembahasan soal selanjutnya. Sehingga nggak bingung kayak tadi. Minta maaf ya. Kalau misalkan nggak ada yang mau diinin dulu, aku lanjut satu nomor terakhir aja ya. Mungkin kalian mau istirahat, ini hari Jumat juga. Dalam sebuah awan mendung, bagian atas awan bermuatan positif. Ini kita bagi. Ini anggaplah awan mendung. Mati. Awan mendung. Awan yang gede dah. Awan yang gede. Gede banget. Ini tuh, ini 40 plus 40. Ini tuh min 40. Diketahui, ini kita misalin ini Q1 ini sama dengan plus 40. Q2 sama dengan min 40. Bila muatan-muatan tersebut terpisah sejauh 2 km. Jauh banget. 2 km. Berarti R-nya sama dengan 2 km. 2 km berarti 2000 meter. Wow, sangat jauh. C ya. Berapakah gaya elektrostatik pada keduanya? Gaya. Ditanyain gaya. Gaya mulu. Bentar, salah. Memang banyak gaya, guys. Maksudnya banyak jenis gaya ya, bukan banyak gaya itu. Memangnya model. Langsungnya ditanyain itu F. Kita kembali ke masa SMP di mana ada rumus. Jawab. Rumus F sama dengan kakiku. Retak. Kalau ini jadul banget, rumus jadul ini. Tapi masih kepake ya. Sangat kepakai. F kaki 1, kaki 2. Ini kita tinggal masukin aja. Ini mah gampang nih, udah mulai gampang nih. K-nya tuh berapa deh? K-nya kita ambil dari sini aja ya. Di sini ada kan K-nya.
Kak. Oh my god, nggak ada dong. Ding. Kaknya kita pakai berapa ya kaknya? Pakai mana gak kaknya? Bentar ya, aku cari dulu kaknya. Kaknya tidak diketahui loh dalam soal. Kaknya tuh kita pakai 9 kali 10 pangkat min 9 ya. Pangkat 9. Beneran gak dikasih tahu kaknya berapa? Oh my god, aku tulis deh di sini kak sama dengan. Tuh, itulah pentingnya mengetahui ini ya. Ini berarti C per ini ya. Apa sih ini satuannya? Pokoknya 9,8 kali 9. Kita mau cari dulu, nggak usah ntar aja deh. Nggak usah. Satuannya tuh nggak salah C kuadrat. Ih, bodoh. Satuannya nggak C kuadrat per meter kuadrat deh. Soalnya kan ini C kan. Oke deh, 9 kali 10 pangkat 9. Q1, Q2 berarti 40 kali 40 per 2000 meter. 2000 kuadrat. Oke, berarti ini 9 kali 10 pangkat 9. 1600. Berarti ini 4 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 berarti ini tuh kalau kita hitung dia jawabannya tuh 10 pangkat 3. 10 pangkat 3, 4, ini kan 400, 10 pangkat 3 tambah 2, 36. Ini 3,6 kali 10 pangkat 6 ya. Newton. Oke deh. Kurang lebih begitu sih jawabannya. Oh, ini Newton. Oke. Berarti segini guys. Jawabannya adalah C. Oke, demikian. Akhirnya kelar juga. Alhamdulillah, akhirnya hari ini selesai pembahasannya utuh. Dan aku dan Ardia tadi berarti totalnya berapa tuh? Satu bahasan utuh 2 jam lebih ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain dulu teman-teman. Tenang aja ya, nanti pembahasannya aku kasih kok. Aku tambahin lagi lengkapnya, yang dari Ardia juga. Ada yang mau nanya dulu kan sampai sini? Dari nomor ulang juga nggak apa-apa sih. Tidak ada yang mau bertanya kah? Aku kurang jelas yang ngejelasinnya, makanya nggak ada yang mau nanya. Apa emang udah pada mengerti? Semoga sudah pada mengerti ya. Makanya tidak mengerti, makanya tidak bertanya. Oke. BTW maaf ya, tonnya sedih. Aku nggak sedih kok. Emang tonnya kayak gini, kadang suka berubah-ubah ya. Oke deh. Kalau gitu aku izin stop sharing ya teman-teman. Mungkin sekalian menutup. Kalau misalkan kalian ada mau lengkap ya, kalian bisa ini sih uh, bisa ini kok bisa nanya ke aku via PC Discord. Tenang aja, aku available. Mungkin agak telat-telat dikit karena aku jarang buka Discord. Tapi aku masih respon kok, tenang aja. Kalian kalau mau nanya, kalau misalkan nggak berani di itu, tanya aja ya. Aku open kok kalau misalkan ada yang bingung. Mungkin itu aja. Sekian dari aku. Maaf banget kalau misalkan terkesan buru-buru. Mungkin bisa berdoa dulu ya sebelum kita pamit. Berdoa menutup sesi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajarin tadi sore sama malam ini masuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Oke, berdoa selesai. Bukan berdoa selesai, berdoa dicukupkan. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau datang. Oke, makasih untuk teman-teman yang udah datang.